Shalom saudara yang kasih. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua dituliskan begini. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Kapan hari Allah berkenan? Kapan hari Allah menyelamatkan? Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bukan nanti, bukan besok. Hari ini. Maka bertindaklah saudara-saudara. Tangannya terbuka untuk menunggu kita. Dikatakan, mari, aku angkat dari bahumu bebanmu yang berat. Saudara, ada tangan yang masih terbuka bagi saudara dan saya. Hari ini, bukan besok. Karena itu, bertindaklah. Apa tindakan yang harus kita lakukan? Pertama, saudara-saudara, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan itu. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama dikatakan, sebagai teman-teman sekerja, sebagai sesama saudara seiman dengan saudara-saudara, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kasih karunia itu diberikan kepada kita hari ini. Bagaimana kita membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia? Dengan berkata, nantilah. Atau dengan perasaan, itu sudah lewat, sudah bukan sekarang. Saudara-saudara, hari ini adalah hari keselamatan dan perkenanan itu. Jadi bertindaklah, larilah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Kapan? Sekarang, bukan kemarin, bukan besok. Mendekatlah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan bilang, hari ini aku mendengarkan engkau kalau engkau berseru. Bagaimana kita berseru kepada Tuhan? Berdoalah. Kapan? Hari ini. Bukan kemarin, bukan besok. Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bukan kemarin, bukan besok. Tapi hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, di dalam situasi yang putus asa ini, di dalam situasi yang susah, ada seorang yang bernama C.S. Lewis, dia berkata, kalau keadaanmu senang-senang, Allah berbisik-bisik kepadamu. Tapi di dalam kesusahan, Allah berteriak menyampaikan berita anugerahnya. Saudara, jangan termakan hoax, jangan termakan berita-berita buruk seolah-olah Allah menciptakan, memberikan murkanya atas kita. Allah sedang berteriak menyampaikan kabar keselamatannya kepada kita. Kalau kita mau berseru kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan hari ini. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-18 katakan, tetaplah berdoa. Saudara-saudara, waktu ini bukanlah waktu untuk berbuat dosa. Waktu ini adalah waktu untuk berseru kepada Tuhan. Waktu ini adalah waktu untuk kita berdoa kepada Tuhan. Tetaplah berdoa. Kenapa, saudara-saudara? Tidak ada pertolongan bagi manusia. Tidak ada pertolongan yang sejati bagi manusia. Saudara-saudara, beribadahlah kepada Tuhan. Pakai waktu untuk datang kepada Tuhan. Perbanyak waktu berdoa dan membaca Alkitab. Karena hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh ke dalam hidup yang kekal. Kedua, jangan mencobai Tuhan. Mazmur 91, Mazmur yang sangat indah. Selama bertahun-tahun, saudara, hampir setiap malam saya menutup doa keluarga dengan Mazmur 91. Saya selalu katakan, Tuhan, kami duduk dalam lindungan-Mu, Allah yang Maha Tinggi. Tuhan, kami bermalam dalam naungan-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Engkau melingkupi kami dengan keselamatan Kamu. Engkau melingkupi kami dengan kehidupan-Mu. Bertahun-tahun saya mengucapkan doa seperti ini. Saya percaya tentang Mazmur 91 ini dan harus mempraktekannya. Tapi di pihak lain, saudara, kita juga harus mengingat bahwa Mazmur ini juga dipakai iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 4 ayat 5-7, iblis mencobai Tuhan Yesus dengan Mazmur 91. Iblis berkata, iblis melakukan demikian kepada Tuhan Yesus. Iblis membawa Tuhan Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah,
Jatuhkan dirimu ke bawah, sebab sudah tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini adalah salah satu ayat dari Mazmur pasal 91. Tapi Yesus menjawab iblis. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Mengapa demikian? Kalau Tuhan Yesus menuruti bujukan itu, iya, Allah akan menopang kakiku, sehingga aku telah jatuh dari bukan baik Allah pun apa-apa. Itu sama saja dengan mencobai Allah, saudara. Sebab apa? Tindakan itu melawan hukum gravitasi. Dan hukum gravitasi itu adalah Allah yang membuatnya. Mencobai Tuhan. Saudara, pada masa sekarang ini, iblis juga memakai Mazmur 91 untuk mencobai saya dan saudara. Mencobai orang-orang Kristen. Dengan ayat-ayat seperti ini. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ayat ini harus kita aminkan, tapi kita harus tahu. Ayat ini dipakai dalam konteks apa? Iblis memakai untuk mencobai kita. Tuhan Yesus tidak mau melompat dari hubungan baik Allah. Sebab itu mencobai Tuhan, melawan hukum gravitasi. Saudara, jangan mencobai Tuhan. Dan saya percaya, saudara, kalau kita hidup benar, tangannya terbuka menunggu kita dan kita datang kepada Dia. Kalau kita hidup benar, tidak mencobai Tuhan, saudara, mendengarkan suara Tuhan. Dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku, lalu mengikuti aku. Gembala yang baik itu mau menuntun saudara melewati lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman. Saudara akan melewatinya dengan selamat di dalam Tuhan. Ingat saudara-saudara, hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Dan hari ini adalah hari keselamatan itu. Jangan dengarkan hoax, dengar apa yang Tuhan katakan. Jangan bicarakan hoax, dengar apa yang Tuhan katakan. Saya ulangi sekali lagi. Hari ini adalah hari penyelamatan kita. Jangan sia-siakan. Sekarang juga lari kepada Tuhan. Yang kedua, jangan mencobai Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Kita akan selamat sampai ke akhir.